Monica memutuskan untuk pergi berlibur sendirian ke Brazil. Dia sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai yang sepi ketika beberapa makhluk laut yang ajaib mengejutkannya. Makhluk itu membawanya ke sebuah gua di dasar laut, mengambil semua barang-barangnya dan meninggalkannya di sana. Untuk melarikan diri, dia harus melewati salah satu dari 3 terowongan. Terowongan pertama berisi hiu-hiu yang berenang di atasnya, terowongan kedua berisi ular-ular bawah laut berbisa, dan terowongan ketiga terdapat bangkai kapal bajak laut. Terowongan mana yang harus dia pilih untuk dilalui? Dia harus memilih terowongan ketiga. Tentu itu kapal bajak laut, tapi kapal itu sudah tenggelam dan tidak akan menimbulkan ancaman nyata. Anna memutuskan untuk mengadakan pesta kostum dan mengundang semua teman-temannya. 2 pasangan memutuskan untuk berdandan sebagai vampir, tapi salah satu dari pasangan ini sebenarnya vampir sungguhan. Lihatlah gambarnya, dapatkah kamu memberitahuku yang mana? Ini adalah pasangan kedua. Mereka adalah vampir. Mereka tidak memiliki pantulan di cermin. Pada suatu hari yang kelabu, Jason terbangun dalam keadaan bingung, kepalanya terbentur terumbu karang dan terbangun di kerajaan bawah laut yang lain. 3 putri duyung membawanya masuk dan membantunya menjadi lebih baik. Ketika dia akhirnya membuka matanya dan bertanya siapa mereka, mereka semua mengatakan mereka adalah istrinya. Lihatlah gambar ini, bisakah kamu membedakan putri duyung mana yang berkata jujur? Kalau kamu perhatikan dengan seksama, putri duyung ketiga di sebelah kanan mengenakan cincin kerang yang mirip dengan yang dikenakan Jason. Ini berarti dia adalah istri Jason yang sebenarnya. 2 putri duyung lainnya berbohong. Di sekolah sihir ke-9, para siswa bersiap-siap untuk ujian filsafat. Mereka cukup mahir dalam melakukan sihir, tetapi mereka belum mengembangkan kemampuan teoritis mereka terlalu banyak. Sang guru Bu Woodland menyiapkan pertanyaan pertama yang relatif mudah untuk mereka. Dia bertanya, apa kalimat yang membuatmu bahagia saat sedih dan sedih saat bahagia? Jawaban yang benar adalah, ini akan segera berakhir. Astaga! Pada hari yang sama dengan ujian tersebut, Madeline menjalani ujian ramuan. Dia sangat gugup karena dia tidak pernah bisa mengucapkan mantra yang sangat sulit dengan benar. Dia sampai di ruang kelas dan gurunya telah meninggalkan beberapa botol ramuan untuk dia beri label. Lihatlah botol-botol itu dan labelnya. Bisakah kamu membedakan mana botol yang mana? Petunjuk pertama kita terletak pada botol-botol itu sendiri. Botol pertama adalah untuk ramuan pembekuan. Ramuan ini akan membekukan apapun yang bersentuhan dengannya. Botol kedua berisi ramuan untuk membuat orang menjadi lebih kuat. Botol ketiga membuat orang merasa sakit. Botol keempat adalah botol yang menemukan cinta abadi. Botol terakhir yang bergambar kodok adalah untuk mengubah kodok menjadi pangeran. Aku suka ramuan ini. Pada hari kelulusan Amy, ibunya memperkenalkannya kepada beberapa bujangan yang memenuhi syarat. Dia benar-benar ingin Amy menemukan cinta baru karena dia baru saja putus dengan kekasihnya saat kuliah. Dia berbicara dengan para pria itu yang semuanya mengatakan mereka sedang berlatih untuk menjadi pilot pesawat terbang. Tapi dia tahu salah satu dari mereka berbohong. Gimana dia bisa tahu? Kita lihat orang pertama, dia berkacamata, yang berarti dia tidak bisa menjadi pilot. Pilot harus memiliki penglihatan yang sempurna. James, seorang ayah dari 4 orang anak, pergi bekerja dan meninggalkan uang $50 di atas meja dapur untuk dititipkan kepada putri sulungnya Queen yang akan berbelanja. Ketika dia sampai rumah, tidak ada makanan. Queen berkata dia tidak bisa pergi berbelanja karena James tidak meninggalkan uang. James meminta ketiga anaknya yang lain untuk turun dan menanyai mereka.
Beverly mengatakan dia melihat uang di atas meja tetapi dia tidak menyentuhnya. Kenneth mengatakan dia membuka jendela dan menaruh uang itu di bawah buku supaya tidak terbang. Owen mengatakan dia menaruh uang itu di dalam buku di antara halaman 57 dan 58. Bisakah kamu mengetahui siapa yang berbohong? Owen yang berbohong. Dia tidak bisa menaruh uang di antara halaman 57 dan 58 karena keduanya adalah dua sisi dari halaman yang sama. Cindy sedang bermain dengan mesin waktunya ketika dia membuka portal ke dimensi lain. Portal itu membawanya ke rumah penyihir di sebuah tempat antah berantah. Penyihir itu sangat kuat sehingga dia menutup portal Cindy dan Cindy terjebak di sana. Penyihir itu mengusulkan agar mereka memainkan sebuah permainan. Dia mengatakan dia memiliki dua kartu di tangannya, satu bertuliskan bebas, satu lagi bertuliskan tinggal. Cindy hanya bisa memilih satu kartu. Jika dia mendapatkan kartu bertuliskan bebas, dia akan kembali ke rumah. Jika dia memilih yang bertuliskan tinggal, dia akan tinggal selamanya. Tapi si penyihir sangat cerdik sehingga dia mengubah kedua kartu itu menjadi tinggal. Meski begitu, Cindy berhasil dibebaskan oleh penyihir itu, mengalahkannya di permainannya sendiri. Kok bisa? Cindy sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh penyihir itu, jadi begitu dia mengambil kartu pertama, dia langsung melemparkannya ke dalam api dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja. Dengan begitu, si penyihir harus menunjukkan kartu yang tersisa adalah tinggal, itu berarti kartu yang dibakarnya adalah kartu bertuliskan bebas. Kerja bagus, Cindy! Setelah Carlton terdampar di kapal, dia menemukan dirinya di sebuah pulau terpencil. Untungnya dia masih membawa pilnya. Ada 2 pil biru dan 2 pil merah. Dia harus meminum 1 pil merah dan 1 pil biru. Tapi penglihatannya sangat terganggu setelah kecelakaan itu, jadi dia tidak bisa membedakan keduanya. Tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Carlton harus memecah keempat pil tersebut menjadi 2 bagian dan memakan 4 bagian dari masing-masing pil. Dengan cara ini, dia akan memakan 1 pil merah dan 1 pil biru. Minggu lalu, Sophia menghadiri pesta topeng yang sangat dinanti-nantikan di kota itu. Dia memilih untuk memamerkan kalung berlian antik milik ibunya. Tapi selama acara berlangsung, dia menyadari kalungnya hilang. Sophia segera menghubungi detektif swasta dan memintanya untuk mengembalikan kalung berliannya, berapapun harganya. Dengan sangat cepat, penyelidik mengumpulkan 3 tersangka. Kate yang memakai topeng biru mengatakan dia menghabiskan sebagian besar waktu malamnya di taman. Bianca yang mengenakan topeng hijau bersikeras dia sedang berada di toilet ketika pencurian terjadi. Jack dengan topeng perak mengatakan dia baru menyadari kalung Sophia hilang setelah dia kembali dari bar. Penyelidik segera mengetahui siapa yang berbohong dan menemukan kembali kalung berlian itu. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Bagaimana Jack tahu persis saat kalung itu hilang? Pelakunya pasti dia. Ditambah lagi, lihat tuh sakunya. Sepertinya ada benda berbentuk segitiga di sana, kan? Luke seorang petualang dan dalam perjalanan terakhirnya dia pergi ke Vietnam. Di sana dia menemukan sebuah peta harta karun kuno. Peta tersebut membawanya ke sebuah pulau terpencil di mana harta karun legendaris konon disembunyikan. Tapi lokasi harta karun itu dilindungi oleh serangkaian simbol samar. Dia harus menemukannya untuk membuka harta karun tersebut. Lihatlah pesan sandi yang muncul dan bantu Luke untuk menemukan pola yang akan membawanya ke harta karun tersebut. Pesan itu berbunyi, Carrot, Sun, Astronaut, Fill, You, Room. Ini nggak terlalu sulit kan? Kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memperhatikan polanya. Huruf-huruf dalam huruf besar adalah huruf-huruf yang membentuk kata sandi. Jadi kata sandi yang benar adalah Ray. Kata-kata lainnya hanya untuk membingungkanmu. Bagus, Luke. Salah satu dari gadis-gadis ini memiliki hewan peliharaan di rumah. Bisakah kamu memberitahuku yang mana?
Yang di tengah, dia memiliki goresan di seluruh lengannya.